Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Nah, gimana persiapan tes SKD teman-teman? Pada kesempatan kali ini, Master akan membahas tentang prediksi SKD CPNS khusus soal-soal hot stew yang terdiri dari soal numerik, verbal maupun figural. Jadi di video kali ini sangat lengkap materi yang akan kita bahas. Dan tentunya ini disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru. Nah, apakah ini adalah bocoran soal untuk SKD nanti? Nah, tentunya apapun bocoran soalnya, yang paling terpenting adalah teman-teman harus menyesuaikan dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB. Jadi jika ada mungkin bocoran soal dalam tanda kutip yang disebar di internet, jangan dijadikan acuan jika bocoran soal tersebut tidak sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Sebelum Master lanjutkan, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Nah, pada video kali ini, Master kembali akan merekomendasikan dua platform belajar tes SKD yang akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah Sobat CPNS. Di Sobat CPNS, banyak sekali fasilitas premium yang ditawarkan. Teman-teman bisa menguji kemampuan mengerjakan soal-soal SKD CPNS dengan sistem CAT yang sama dengan tes SKD sesungguhnya. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan 30 paket latihan soal, ribuan soal tryout SKD premium, tryout akbar dan ranking nasional, serta materi dan pembahasan soal yang sangat lengkap, disertai dengan statistik, TWK, TIU, dan TKP. Ada 10 e-book sukses menghadapi SKD CPNS yang dilengkapi dengan ratusan modul soal dan materi dengan jumlah ribuan halaman. Dan yang paling penting adalah dengan harga yang sangat murah, hanya dengan Rp65.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang tadi disebutkan. Dan yang kedua adalah Solusi Belajar. Di Solusi Belajar, ada 3 paket kelas yang teman-teman bisa pilih untuk berlangganan. Mulai dari paket yang sangat murah, skripsi hanya dengan 59 ribuan, tesis dengan harga 89 ribuan, dan paket kelas disertasi yang harganya kurang dari 120 ribu. Teman-teman, paket disertasi ini menjadi paket yang paling favorit yang banyak dipilih. Di paket ini, teman-teman akan mendapatkan semua fasilitas unggulan yang ada di Solusi Belajar. Mulai dari 50 paket tryout SKD Premium, 54 paket latihan soal, dan 8 paket pemantapan Super HOTS menjelang tes SKD. Tryout dan latihan soalnya bisa diakses berulang kali selama 1 tahun. Fasilitas unggulan lain dari Solusi Belajar adalah materi dan tampilan soalnya per kisi-kisi. Terdapat real-time score, statistik lengkap TWK, TIU, dan TKP, dan tentunya pembahasan soal yang sangat lengkap. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan mendapatkan tryout SKD Premium 1 pekan sekali yang hasilnya di-ranking secara nasional. Banyak sekali alumni dari Solusi Belajar di seluruh Indonesia yang sukses menggapai mimpinya menjadi seorang abdi negara melalui sekolah kedinasan dan CPNS. Kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal prediksi SKD yang pertama akan Master bahas adalah soal tentang kemampuan verbal. Nah, ini adalah soal kemampuan verbal analitis. Nah, dalam mengerjakan soal-soal kemampuan verbal analitis, teman-teman tidak perlu panik, teman-teman cukup menenangkan diri kemudian membaca satu persatu pernyataan yang ada dalam soal, kemudian menuliskan dalam bentuk ilustrasi gambar yang sederhana. Tips dari Master ketika mengerjakan soal verbal analitis adalah coba mulai dari pernyataan yang paling akhir. Jadi teman-teman baca pernyataan di awal dan pernyataan di akhir terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Pada tahap ujian wawancara rekrutmen sebuah perusahaan otomotif, ada 6 mahasiswa duduk berurutan 1 sampai dengan 6 dalam satu baris dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, ada 6 kursi yang berisi mahasiswa dengan urutan 1 sampai dengan 6. Nah, kemudian kita baca pernyataan terakhirnya,
yang ada di sini. Jika Tom duduk di urutan terakhir, siapakah yang duduk pada urutan yang pertama? Jadi di sini sudah diketahui yang pasti di sini adalah Tom berada pada urutan terakhir. Kursi yang menggambarkan soal ini kita tuliskan dalam bentuk strip. Kita berikan nomor 1 sampai dengan 6 yang menunjukkan urutan, dan di sini Tom ada pada urutan terakhir. Nah, baru kemudian kita baca pernyataan yang ada di soal. Cleo tidak bersebelahan dengan Salman atau Tom. Nah, karena belum jelas, kita lewati terlebih dahulu. Nia duduk tepat di samping Tom. Maka di sini kita tuliskan Nia. Karena di samping di sini hanya ada di sebelah kirinya. Kemudian, Jerome duduk berjarak 1 kursi dari Tom. Berarti, 1 kursi setelah Tom ini adalah Jerome. Salman duduk antara Hiban dan Jerome. Maka Salman berada di sini dan Hiban berada di sini. Kemudian di sini Hiban duduk di sebelah Cleo. Maka di sini jelas kata kuncinya ada semua. Dan pertanyaan siapakah yang duduk pada urutan pertama langsung bisa terjawab di sini. Jawabannya adalah Cleo, yaitu pilihan yang C. Mudah ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini adalah penalaran logis. Kita baca premis yang pertama. Penderita COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Kemudian yang kedua, Salsa dan Joko sedang menderita COVID-19. Kesimpulan yang tepat dari 2 premis di atas adalah cara menjawab soal ini kita bisa lakukan pencoretan pada kalimat yang sama. Menderita COVID-19, di sini ada penderita COVID-19. Artinya jawabannya adalah Salsa dan Joko harus melakukan isolasi mandiri dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Jadi di sini ada kata penghubung dan yang tidak bisa dipisahkan syarat yang satu dengan yang lain. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D, teman-teman. Salsa dan Joko harus melakukan isolasi mandiri dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Cukup jelas ya? Kita lanjut ke soal ketiga. Matahari terang, api, titik-titik. Nah, ini adalah soal penalaran analogi. Matahari terang menunjukkan hubungan sifat. Jadi matahari mempunyai sifat terang. Nah, bagaimana dengan sifat api? Apakah A. kebakaran, B. panas, C. air, D. redup, atau E. korek? Jawabannya yang tepat adalah jelas ya teman-teman. Sifat api adalah panas. Nah, di soal keempat ini masuk ke tipe tionumerik. Nah, teman-teman, di tes SKD tahun lalu maupun tes SKD tahun ini, tipe soal tionumerik deret ini menjadi soal yang sering keluar dan biasanya sangat sederhana. Jadi master pastikan teman-teman akan bisa menjawab soal ini dengan tepat. Jadi kuncinya di sini adalah teman-teman harus merasa tenang terlebih dahulu. Kita lihat di sini 3/21. Ini polanya cukup jelas, dikali dengan 7, kemudian 21/25 ditambah 4. 25/175 dikali 7, 175/179 ditambah 4. Maka pola berikutnya di sini adalah dikali dengan 7. 179 dikali dengan 7 adalah, ya betul teman-teman, jawabannya adalah E. Jadi kita cukup melihat belakangnya, 9 dikali 7 itu 63, belakangnya angka 3. Dan di sini A tidak mungkin karena nilainya sangat kecil. Jadi jawaban ini adalah E, teman-teman. Kita lanjut ke soal kelima. Nah, ini adalah soal bilangan campuran, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan dan desimal. Nah, di sini ada 1/2 dikurang 5/4 ditambah 0,67 dikali dengan 15. Nah, sebelum teman-teman mulai menghitung hasilnya, yang pertama kali dilakukan di sini adalah teman-teman menyamakan bentuk terlebih dahulu.
Kita lihat di sini 1/2. 1/2 jika kita ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 3/2. Nah, dari mana dapat 3/2? 2 kali 1 itu adalah 2. 2 ditambah 1 itu adalah 3. Jadi di sini 2 kali 1 ditambah dengan 1, yaitu 3, dan penyebutnya tetap 2. 3/2 dikurang dengan 5/4 ditambah dengan 0,67. Nah, 0,67 ini itu bentuk lainnya adalah 67/100. Atau bentuk lainnya itu adalah sama dengan 2/3. Nah, kenapa bisa 2/3? Nah, teman-teman kalau ingin membuktikan cukup membagi angka 2 dengan 3 seperti ini. 0, 0, di sini 18, maka di sini 6, sini 20, ini 6 lagi, 18 lagi, dan seterusnya. Kemudian akan dibulatkan menjadi 0,67. Jadi 0,67 ini adalah salah satu bentuk yang paling umum. Jadi di sini kita bisa tuliskan 2/3 dikali dengan 15. Nah, teman-teman perhatikan dalam operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, teman-teman harus mendahulukan operasi, betul sekali, perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Baru kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lihat di sini kita kalikan 2/3 dengan 15. 15 dibagi dengan 3, di sini tersisa 5. Nanti 5 dikali dengan 2 itu adalah 10. Kita tuliskan di sini 3/2 dikurang 5/4 ditambah dengan 10. Nah, karena operasinya tinggal pengurangan dan penjumlahan, teman-teman dahulukan operasi yang ada di paling depan. Kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya kita samakan 4 terlebih dahulu. Maka di sini 4 dibagi 2, kemudian dikali 3. 4 dibagi 2 adalah 2, dikali 3 adalah 6, dikurang dengan 5, ditambah dengan 10. 6 dikurang dengan 5 itu adalah 1/4, ditambah 10. Nah, 1/4 jika kita bentuk atau ubah ke dalam desimal itu adalah sama dengan 0,25 dan ditambah dengan angka 10, yaitu menghasilkan 10,25. Jawaban soal ini cukup jelas. Jawabannya adalah B, 10,25. Kita lanjut ke soal ke-6. Di tipe numerik ada soal perbandingan yang bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman membandingkan antara nilai P dan Q, dan di sini cukup sederhana. Mari kita bahas. Nah, kita harus menjumlahkan atau mengoperasikan penjumlahan yang ada di P dan pengurangan yang ada di Q. Kita perhatikan 1/4 ditambah 0,75. Maka nilai P di sini adalah 1/4 seperti yang tadi kita lihat. Bentuk lainnya adalah 0,25 ditambah 0,75, ini hasilnya sama dengan 1 ya teman-teman. Kemudian nilai Q. Nilai Q di sini 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 2 dikurang 1/4 atau 0,25. Kita tuliskan di sini 2 dikurang 0,25, pasti hasilnya lebih besar dari 1. Ini cukup jelas ya teman-teman, 1,75. Maka di sini jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah B. Nilai P lebih kecil dari Q. Atau Q lebih besar dari P. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, sangat mudah sekali. Kita lanjut ke soal ke-7. Nah, ini adalah soal tentang perbandingan dalam bentuk pekerjaan. Diketahui di sini Agus dapat menyelesaikan proyek mengecat sebuah gedung sekolah A dalam waktu 15 hari. Sedangkan Boni dapat menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu 30 hari. Nah, pertanyaannya adalah, jika Agus dan Boni mengerjakan proyek tersebut secara bersama-sama, maka waktu yang diperlukan keduanya untuk menyelesaikan proyek adalah apakah 8, 9, 10, 12, atau 13 hari.
Nah, teman-teman, kita anggap sebuah pekerjaan itu sebagai satu bagian. Jadi, sebuah pekerjaan ini kita anggap itu sebagai satu bagian utuh. Maka, Agus mampu mengerjakan pekerjaan tersebut atau satu bagian pekerjaan tersebut dalam waktu 15 hari. Artinya, Agus setiap hari itu mampu mengerjakan 1/15 bagian. Sehingga kalau kita kali dengan 15 hari menjadi satu bagian utuh. Bisa dipahami? Oke. Sedangkan Boni mampu menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Artinya, setiap hari Boni mampu menyelesaikan 1/30 bagian. Nah, di sini kita juga bisa membalikkan. Ketika kita pengen mengetahui berapa hari yang bisa diselesaikan, maka kita bisa langsung ubah posisinya. Kita balik penyebut dan pembilangnya 15/1. Artinya, Agus menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 15 dibagi 1 atau 15 hari. Begitu juga dengan Boni. Jadi di sini cukup jelas ya teman-teman. Nah, kemudian apabila Agus dan Boni saling bekerja sama mengerjakan proyek tersebut, maka berapakah waktu yang diperlukan? Maka di sini kita hanya cukup menjumlahkan bagian Agus dan bagian Boni. Maka gabungan bagian yang bisa dikerjakan setiap hari oleh Agus dan Boni itu adalah 1/15 ditambah 1/30 bagian. Artinya kalau kita samakan penyebutnya, di sini 30 bagi 15, 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian ditambah dengan 1 seperti ini ya. Di sini 3/30 atau kita sederhanakan menjadi 1/10. Artinya jika mereka bekerja sama, maka setiap hari mereka akan mengerjakan 1/10 bagian. Artinya mereka akan selesai dalam waktu, kita tinggal balik, 10/1 hari atau 10 hari. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 ini sangat mudah, yaitu C teman-teman, 10 hari. Bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjut ke soal ke-8. Kita masuk ke soal tes figural. Di sini ada tes figural, kategorinya adalah serial ya teman-teman. Karena di sini ada urutan, kemudian kita melanjutkan gambar yang tidak diketahui. Perhatikan, dalam mengerjakan soal serial pasti ada pola yang bisa teman-teman baca. Maka kuncinya adalah teman-teman menemukan pola dari gambar tersebut. Perhatikan pola serial pada gambar ini. Pertama kita perhatikan masing-masing bagiannya. Misalkan bagian yang paling kelihatan di sini adalah bangun segitiga, kemudian lingkaran, kemudian persegi, kemudian kembali ke segitiga. Artinya pola ini akan terus berulang. Berarti pola pada gambar berikutnya itu adalah pola lingkaran. Karena setelah segitiga ini adalah lingkaran. Maka otomatis pilihan yang bisa kita eliminasi adalah pilihan C, D, dan E teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal memilih antara pilihan A dan B. Kemudian kita perhatikan lagi di sini pola garis yang ini, yang tadinya horizontal berubah vertikal, berubah horizontal, dan seterusnya. Maka setelah vertikal di sini adalah horizontal. Pilihan A dan B sesuai. Kemudian bagian ketiga dari gambar ini adalah arah anak panah dan polanya. Pertama berada di sisi sebelah sini, kemudian berputar ke sebelah sini, ke sebelah sini, ke bagian bawah, dan tentunya di pola kelima akan kembali ke sisi sebelah kiri, yaitu sama dengan gambar B. Jadi cukup jelas jawaban soal ini adalah B teman-teman. Kita lanjut ke soal ke-9. Nah, soal ke-9 ini tipe dari figural yang diteskan adalah tipe analogi,
yaitu teman-teman membandingkan pola yang diketahui dengan pola yang ditanyakan. Nah, perhatikan baik-baik polanya. Kita perhatikan lingkaran yang ada pada gambar 1 dan lingkaran yang ada pada gambar 2. Yang tadinya bentuknya kecil menjadi besar, artinya berlawanan, kecil kemudian membesar. Kemudian yang warnanya tadinya hitam menjadi putih, artinya warnanya di sini berkebalikannya. Maka di gambar belah ketupat ini, yang tadinya bentuknya kecil akan menjadi besar, yang tadinya warnanya putih akan menjadi berwarna gelap atau hitam. Maka pilihan A, B, dan C itu adalah pilihan yang salah. Kita eliminasi, pilihannya sekarang menjadi tinggal 2, yaitu D dan E. Nah, kemudian kita perhatikan gambar analogi berikutnya. Perhatikan gambar pertama. Di gambar pertama terdapat segi 6. Kita hitung ya, itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di gambar kedua ternyata sisinya menjadi 5. Dan perhatikan bentuknya menjadi lebih kecil. Maka persegi itu bentuknya akan menjadi kecil, tapi jumlah sisinya akan berkurang 1, sesuai dengan pola analogi sebelumnya. Maka yang tadinya segi 4, sekarang akan menjadi segi 3. Jadi jawaban soal nomor 9 ini adalah E, teman-teman. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal ke-10. Nah, di sini teman-teman mencari pola yang paling berbeda. Jadi ini adalah tipe ketidaksamaan. Dari 5 gambar ini, manakah pola yang paling tidak sama? Ya, cukup jelas ya teman-teman. Di sini gambar yang berwarna putih itu selalu berada di atas benda yang berwarna hitam. Kita lihat pilihan yang A, pilihan yang B, pilihan yang D, dan pilihan yang E. Sedangkan gambar yang C ini gambar yang putih berada di belakang gambar yang hitam. Tentu saja jawaban soal ini cukup jelas, jawabannya adalah C, teman-teman. Sangat mudah. Nah, demikian pembahasan prediksi SKD CPNS untuk soal-soal TU HOTS yang terdiri dari soal verbal, figural maupun numerik versi Master Simple. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang semangat dalam menyiapkan tes SKD. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan hasil yang terbaik dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like video ini, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye.